aku pede dan kemampuanku, tapi kalau luck-nya nggak ada gimana? Kalau misalkan ada job bareng, MC dan nyanyi di tempat yang beda di jam yang sama, pilih mana? Nah, untuk dari kecil sampai sekarang show besar kemana aja? Atau event besar? Adakah cinta yang tulus kepadaku? Adakah cinta yang tak pernah berakhir? Adakah cinta yang tulus kepadaku? Adakah cinta yang tak pernah berakhir, selalu untuk selamanya? Event besar itu justru aku dapatkan setelah KDI pastinya. Karena kan sudah untuk bisa dapat nasional sudah mengenal Yogi lah gitu ya. Ya, kepercayaannya, trust-nya orang kan juga sudah mulai ini udah ada gitu ya Bang. Nah itu justru setelah KDI baru dapat event-event besar kayak gitu. Dan alhamdulillah kayaknya kota Indonesia yang belum, kayaknya Aceh doang deh, aku belum, Aceh sama apa gitu. Ada beberapa yang kota-kota besarnya ya, Aceh kayak belum deh aku. Terus dulu kan ikutnya dangdut KDI, walaupun cuma lagunya nggak begitu banyak karena lagu dangdut. Kenapa nggak coba ikut Indonesian Idol sih? Aku ikut waktu itu. Waktu zaman masih ngantor juga itu. Jadi aku bukan, Idol itu ikut SMA, kelas 3 SMA. Aku colong umur. Zamannya siapa tuh? Zamannya Giselle. Giselle, oke. Nah, aku ikut audisi Palembang. Oh, Palembang. Dan pada saat itu aku ikut Palembang, aku mengundurkan diri gara-gara UN. Sayang ya. Tabrakan sama UN, padahal udah lolos berapa besar, udah masuk 60 pada waktu itu. Terus kemudian aku ikut X Factor yang season 2 setelah Fatin. Sudah alhamdulillah jalannya waktu itu lancar sih Bang. Tidak ada satu kendala yang berarti, tapi lagi-lagi memutuskan untuk mengundurkan diri gara-gara pada saat itu ada assessment training pegawai tetap. Ceritanya ada aja tabrakannya kan? Aku tuh mikirnya gini, kalau kantor ini udah tetap, karena belum siap mental kali ya, belum siap terjun. Jadi kalau ini kantor, ini pegawai tetap, gajinya naik nih bulan depan segala macam, pokoknya udah kepikiran ke sana. Kalau ini ikut ini, kalau aku nggak training berarti ini gagal asesmennya apa ini. Kalau ikut X Factor lanjut berarti ada satu apa yang mindset di aku tuh, tidak selamanya orang bagus itu sukses gitu loh Bang. Ada yang packagingnya bagus, suara bagus, cuman luck-nya yang nggak bagus. Ya. Tetap aja nggak akan jalan. Nah, aku mikirnya gitu. Kalau seandainya luck aku tuh oke lah, aku pede dan kemampuanku, tapi kalau luck-nya nggak ada gimana? Akhirnya aku mengundurkan diri lagi. Aku training ke Bandung habis itu. Apa ya? Ya luck tadi sih sebenarnya. Belum dapat lah waktunya lah intinya. Belum dapat. Nah, ini yang KDI kenapa aku bisa lanjut jalan, karena kan dari kantornya itu benar-benar support waktu itu. Ayo ikut gitu. Ya gimana nggak aku jalan Bang, kalau seandainya waktu itu masih ada keraguan dengan perkantoran kayak waktu aku ikut X Factor, mungkin nggak akan jalan juga. Iya kan? Nah ini kantor saat waktu itu support banget, makanya aku ya udah deh, nggak apa-apa, bisa lanjut gitu. Iya benar-benar. Kalau ngomong luck lagi, saya pernah baca artikel katanya Yogi pengen menjadi MC presenter. Kalau host sudah, aku kan setelah KDI justru banyak pegang acara TV-nya, nge-host dulu, bawain program olahraga untuk MNC, kemudian bawain acara musik juga, ada semacam inbox, cuma bukan inbox waktu itu. Beberapa program-program sponsor aku bawain kayak gitu Bang. Jadi memang itu adalah salah satu yang nggak keniatin, cuman lagi-lagi kan jalan Tuhan lagi kan, yang aku nggak pernah kepikiran sama sekali, tapi ternyata kesempatannya ada. Dan enjoy di dunia MC host tadi,
presenter Enjoy tadi? karena memang secara basic sedikit banyaknya aku punya basic itu karena aku kuliahnya komunikasi jurnalistik, ketemulah masih nyambung gitu. Bisa ada ilmu kuliah kepake nggak? Ya kepake gitu loh. Kalau misalkan ada job bareng MC dan nyanyi di tempat yang beda di jam yang sama, pilih mana? Nyanyi lah bang. Oh gitu. Iyalah, nyanyi Apalagi dong. lagi promo single sekarang, harus Bukan gencar. banyak faktor enaknya kerjaan di entertain sebagai penyanyi itu menurut aku tuh banyak. Karena pertama cepat, nggak syuting lama, kita nyanyi on stage 2 jam misalkan nyanyi berapa 8 lagu atau 5 lagu contoh, biasanya kan standarnya segitu lah ya. Habis itu pulang selesai, bayaran selesai ya kan. Benar. Selesai segitu doang. Nah, ketemu lagi job yang baru lagi, contoh kerjaan baru lagi ya kayak gitu. Polanya ya kayak gitu. Beda sama kita di TV yang presenter. Sekarang kan sistemnya kalau TV itu pembayarannya di belakang. Ya. Dan syutingnya taping misalkan sehari 5 episode dari pagi sampai sore kita ngerjain itu aja ya kan. Nah, ya makanya aku lebih enaknya nyanyi lah. Jauh lebih enak nyanyi. Angkanya pun juga lebih. Iyalah pasti. Iyalah. Nah sekarang kalau misalkan ada orang yang nonton nih, pengen ngajak Yogi nyanyi, apa harus via manajer atau via DM? Dan kayaknya Yogi jarang buka DM deh. Jarang buka DM. Aha. Kalau sekarang itu kan aku ada 2 kontak person sebenarnya. Ada dari label, ada juga dari manajemenku. Kalau manajemenku itu kan Star Media Nusantara. Kalau labelnya Sony Music. Nah, jadi itu bisa aja kedua-duanya itu bisa dihubungin kayak gitu. Cuman kalau seandainya memang lagi kebaca DM sama aku, tetap aku ingin kok. Nah, dengan sekarang Yogi under Sony, job harus via Sony. Kalau sistemnya kalau kita sudah under manajemen atau under label, segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan entertainment itu memang harus via manajemen. Secara partnership kerjaan iya sih bang. Star Media ke SMN sih jatuhnya, Star Media Nusantara sebenarnya. Cuman ya tidak tertutup kemungkinan juga karena dari label juga ikut andil untuk promo segala macam. RRI Pro 1 ya? Kok kan lagi itu kemarin juga sempat tuh Yogi di sana kan? Iya benar, interview juga. Dan kayaknya 3-4 hari setelah aku deh. 3-4 hari sebelum Yogi aku juga di interview sama si RRI. Kemudian aku juga punya single, iseng. Orang bikin single tuh ada ya iseng ya. Gini, aku lebih suka sering ngumpul dengan Aji Sutama, Rita Effendi, gitu-gitu, Agus Wisman, Yana Julio, gitu-gitulah. Nah, ada gitu, mungkin Yogi pernah denger lagu Puncak Asmaranya Utha Likumahua zaman dulu. Iya tahu. Di side B-nya ada lagu Yoko karya Aji Sutama. Itu di recycle ya? Terus si Aji Sutama gara-gara suka nonton aku di YouTube gini, dan aku setiap interview si penyanyi kadang-kadang ikutan nyanyi. Oh, terus diajak lah. Akhirnya si Mas Ajinya nawarin aku untuk rekaman. Habisnya aku tonton berarti nih. Akhirnya udahlah, kepilih lagi lagu Yoko tadi, terus bikin musiknya malah di Padang loh. Oh iya, siapa yang bikin? Bang Dul kenal? Enggak tahu aku Bang Dul. Dul ST22. Enggak. Tapi dia di Padang Kota. Nah, itu juga musiknya awalnya sempat dibikin sama si Mas Aji. Cuma menurut aku apa ya? Mungkin mirip-mirip cara kerjanya. Menurut aku gini, ini musik dia bikin bukan selera gue, dan ini masih 80-an. Aku pengen musiknya yang sekarang, tapi aman buat vokal aku, gitu-gitulah. Dan itu pakai backing vokal juga. Pakai backing vokal. Mas Aji juga nawarin nama ABC. Orang itu udah punya nama, punya hits. Tapi menurut aku, dia bagus, tapi solo bagusnya bikin vokal jangan, gitu loh. Jadi beberapa penawaran Mas Aji itu aku tolak. Karena Aji Sutama udah senior kan. Iya. Akhirnya muncullah Uci Nurul jadi bikin vokal. Oh, Mbak Uci. Oh, keren lah.
Oh, keren loh di backing sama Mbak Uci loh. Dan syuting klipnya di Payakumbuh. Walah, tetap nggak jauh-jauh. Gak jauh-jauh. Karena lagunya judulnya Yoko, bertemakan cewek Jepang. Ambillah itu Harau yang ada rumah-rumah Jepang. Oh, gitu. Oh, berarti aku abisnya nonton nih berarti nih. Harus. Aku nggak punya nomor Iya. WA-nya Yogi. Nggak boleh punya ya? Apa tuh? Aku nggak punya WA directnya Yogi. Belum nanti kita tukar-tukaran. Boleh, benar. Ya, benar. Boleh lah, masa nggak boleh? Terus gini, kalau misalkan karena aku suka ada event-event sama Aji dan lain-lain sama Gus Wisman. Pengen ajak Yogi juga sebenarnya. Itu boleh banget kalau itu. Ya makanya harus via Sony nggak sih gitu loh. Jadi gini, alhamdulillahnya aku sama tim itu bukanlah orang yang terlalu jelimet sama sistem yang harus begini, enggak bang, karena kan memang kita tuh menyadari yang namanya kita tuh tidak, yang namanya nggak harus yang namanya plek-plekan. Kita memang punya, misalkan nih, aku punya rate yang dipublish itu ada memang. Cuman ketika satu klien itu bilang, kita tuh begini, kondisinya begini, begitu, itu bahkan banyak banget pertimbangan-pertimbangan untuk kita akan ambil. Itu yang pertama. Dan yang kedua, aku tuh tipikal penyanyi yang nggak, iya, budget itu penting bang memang, tapi tidak melulu itu doang yang harus dipikirin gitu loh bang. Kadang ada yang kecil, misalkan, kan gue nggak ngapa-ngapain hari itu, ambil aja deh, itu aku sering kayak gitu. Atau enggak yang ketiga, contohnya tuh, aku tuh masih bukan penyanyi sekelas Afgan. Kita harus sadar posisi kita tuh posisinya seperti apa. Bukan penyanyi sekelas Vidi, bukan Tulus, bukan siapa, bukan orang-orang yang tiap aku keluar rumah orang pasti kenal. Aku belum di levelan itu gitu loh. Aku masih bisa bilang aku sedikit banyaknya orang tahu gitu toh. Gitu loh Bang. Kita butuh semakin banyak manggung, semakin banyak awareness yang kita dapat. Jaringan itu yang network pun nambah. Iya, pemahaman aku tuh itu sebenarnya. Jadi itu dari mulai aku kelar KDI, aku dididik seperti itu sama manajer aku yang pertama. Lu jangan ribet jadi talent, lu jangan terlalu yang gimana-gimana, lu tuh belum bukan siapa-siapa, lu tuh masih berproses. Nah, itu tuh yang sampai sekarang ketanam di aku. Jadi cara kerjanya alhamdulillah ketemu dengan tim yang sekarang pun, walaupun aku tidak dipegang dengan manajer yang itu sekarang, tapi masih satu visi misi, masih kayak gitu sistemnya. Gitu bang, kita butuh selain butuh duit, memang nggak ada orang yang nggak butuh, tapi kita juga butuh yang namanya awareness orang-orang, yang kita perlu promo ya, kayak gitu bang. Sadar diri lu positioningnya segimana gitu. Setuju itu. Dan berarti untuk event-event charity pun juga masih bisa kali ya? Masih bisa, aku tuh masih ambil kayak gitu-gituan tuh. Jadi bukan nggak terlalu strict yang, iya kalau kita sebut profesional sistem SOP manajemen, SOP label yang memang ada yang kayak gitu bang. Cuman kita balik lagi di lapangan, realitanya kita tuh ada di levelan apa, ada di positioningnya seperti apa, yang menuntut kita ya nggak bisa patokan ke situ doang gitu loh bang. Gitu. Iya sih, satu lirik lagu Babendi Bendi mungkin. Oh iya, ada boleh. Babendi Bendi ka sungai tanah, aduhai sayang, Babendi Bendi. Kalau bahasa Indonesia lagu yang mana? Sampai nadiku berarti. Oke, yuk boleh. Tanpa harus bicara, ku bisa merasa yang dulu bahagia, kini ku terluka. Kini ku terluka, sulit ku terima. Yogi, ada pertanyaan yang sedikit unik gini. Yogi kan dulu bisa dibilang, maaf nih, bisa dibilang artis cilik daerah pula kan? Ya. Tiba-tiba masuk ke nasional yang persaingannya seperti apa,
Ada sikut-sikutan juga, ada kejar-kejaran juga, ada tipu-tipukan juga mungkin. Ngalamin nggak? Kalau persaingan itu ada, pastilah. Karena kan cuman ya alhamdulillahnya nggak ketemu sama yang gimana ya Bang ya. Nggak tipu-tipukan? Maksudnya nggak Oke. masih kalau tikung-tikung kerjaan mah ada. Itu ada. Tikung kerjaan itu pasti semacam ambil-ambilan klien itu tuh yang caranya nggak sehat, caranya dengan membuild diri sendiri tapi menjatuhkan orang, itu ada, itu banyak gitu pernah lah. Iya, kayaknya nggak cuma di kerjaan aku doang, kayaknya di perkantoran dan yang lain-lain juga pasti ada aja lah Bang kayak gitu. Iya sih. Iya kan? Terus nggak nemuin apa namanya? Pernah nemuin kecelakaan nggak dalam satu off air? Hal-hal di luar dugaan, tiba-tiba mic-nya mati, tiba-tiba heels-nya copot atau apa? Heels. Mungkin kalau yang paling keinget banget tuh aku pernah nyanyi di salah satu kabupaten baru waktu itu ya, di Maluku Utara, namanya Taliabu. Nah, di Taliabu ini kalau sekarang mungkin sudah lebih berkembang kali ya. Waktu itu aku ke sana 2016. Nah, jadi pada saat ke sana ada aku, ada Trio Macan, ada Kangen Band. Nah, itu adalah kabupaten baru yang kecil banget sebenarnya kabupatennya. Bahkan pada saat kita datang ke sana, listrik cuma ada malam, siang nggak ada. Mungkin kalau siang ada di rumah dinas bupatinya, kayak gitu-gitulah. Atau kan di perkantorannya bupatinya, kecil lah. Dan pada saat itu datang acara apa ya? Kalau nggak salah tuh pelantikan bupati baru lah waktu itu. Dan untuk perjalanan ke sana Jakarta Makassar kemudian ke Luwuk Sulawesi Tengah. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan menggunakan speedboat sekitar 4-5 jam. Oh, berkali-kali transit. Ya, berkali transit karena dan pada saat itu untuk berangkatnya memang aman, happy banget berangkat. Oh, lihat laut, laut timur tuh bersih banget semuanya. Pokoknya kita segala macam pujian, happy lah jalan. Pas pulangnya kita selesai nyanyi, besokannya kita pulang. Dari kepolisian sana bilang jangan pulang dulu karena lautnya lagi badai. Lagi laut buat kita nyebrang. Lagi pasang, lagi jelek lah gitu. Iya, cuaca lagi nggak benar ceritanya. Oke, kita postpone pulang besokannya. Nah, tapi harus pulang di hari besokannya itu udah harus pulang, nggak boleh enggak karena besokannya ada kerjaan lagi gitu loh. Dan akhirnya si kepolisian sana tuh bilang jangan nambah-nambahin kerjaan saya, jangan nekat untuk pulang karena memang ini lautnya lagi nggak benar gitu. Terus udah gitu karena dari tim aku bilang terus gimana solusinya, nggak ada bandara juga kan di sana. Terus akhirnya ya udah dibilang oh ya udah tapi semoga aman lah ya gitu loh kata-katanya, semoga nggak kejadian apa-apa. Ya ternyata benar, kita waktu itu nyebrang jam 6 pagi menuju Luwuk waktu itu di Sulawesi Tengah, Taliabu ke Luwuk. Yang normal tadi 4-6 jam, jadinya waktu itu aku ada 10-11 jam. Gara-gara badai gede banget, yang speedboat itu kapasitasnya 6 orang, kita pakai buat 8 ya waktu itu ya. Ya 6/8 lah. Speedboat sekecil itu diombang-ambing pontang-panting sama ombak yang udah segininya kita nih, ombaknya udah ngelewatin tinggi banget, ngelewatin tinggi speedboatnya itu putih semua, bener-bener yang nggak bisa lihat keluar, tapi kita tar bunyi ombak di berkebanting-banting sampai sih akhirnya kalau nggak salah itu sih yang nakodanya memutuskan untuk nggak ngendaliin itu speedboat, biar aja kalau saat ini ditahan diterjang takutnya kenapa-napa karena itu saking parahnya, dibiarin. Ya udah itu inget dosa semuanya, kita inget udah semuanya udah kebayang mati ya. Iya. Dan fun fact-nya adalah kalau
kita nyanyi daerah, semacam daerah Taliabu atau yang aku datangin itu, masih banyak pada saat itu daerah-daerah yang menggunakan cash pembayaran, ya kan? Nah, terus udah gitu, pada saat momen yang genting kayak begitu, manajerku masih sempat-sempatnya ngomong kayak gini, manajerku yang lama ya, bukan yang sekarang. Masih sempat-sempatnya ngomong kayak gini, duh mampus nih gua, kalau seandainya kita nih karam nih, ini duit ngapung semua. Sempet Oh, dia bayar cash kepikiran. banget. Tradisional ya. Sempet kepikiran kayak begitu deh. Jadinya ya adalah momen dimana kita waktu itu sempat masih bisa jadinya ketawa tapi habis itu takut-takutan lagi gitu. Jadi memang dan akhirnya pada situ alhamdulillah selamat lah ya. Apa namanya kita berhasil sampai di Luwuk 10 sampai 11 jam di laut, nggak jelas nasibnya. Kayak gitu. Itu sih yang paling momen banget menurut aku yang keinget banget lah intinya. Makannya gimana tuh di kapal 10 jam gitu? Ya nggak ada lah mau makan apa kita. Puasa dong berarti selama di situ selama. Iya. Wow. Tapi ya kalau nggak gitu kan nggak ada cerita yang bakal diinget bang. Aku nggak misalkan ditanya di pengalaman yang paling seru, aku bilang mati mic di panggung, aku bilang itu banyak orang yang ngalamin. Cuman kalau yang buat kejadian kayak Heels copot nggak pernah kan? Apa? Heels copot nggak pernah? Masa nggak pakai pak? Atau mungkin untuk setiap show Yogi selalu punya fashion stylist nggak sih? Beberapa event ada, maksudnya biasa kalau yang fashion stylist itu di event-event besar itu biasanya ada, tapi kalau seandainya event yang sedang ataupun yang biasa-biasa event yang tidak terlalu besar itu biasanya aku ada beberapa yang aku koleksi sendiri atau aku styling diri sendiri kayak gitu tuh ada, atau enggak dari kantor manajemen kan juga punya divisi untuk brand, yang brand produk. Nah jadi dari kantor juga bisa styling kayak gitu. Nah terus untuk sampai sekarang dengan sekian banyak album waktu masih cilik sampai sekarang juga ikut event-event, pernah sekolah vokal nggak? Sekolah vokal itu justru setelah aku sampai di Jakarta. Under apa nih? Jadi setelah pas kuliah itu dari teman ke teman, dari teman job, misalkan aku nyanyi di acara apa, dan ternyata ketemunya bareng guru nyanyi yang partneran jobnya misalkan kayak gitu tuh. Nah jadi justru lebih jadi belajar itu teman ke teman itu waktu selama kuliah. Nah cuman kalau setelah yang masuk di ajang KDI, di KDI kan emang di Gojok benar-benar ada guru, ada vokal coachnya sendiri, ada Mbak Berta dan lain-lain ya kan. Nah itu paling kemudian setelah itu juga setelah kelar dari situ aku juga sempat beberapa kali belajar sama beberapa vokal coach untuk beberapa genre yang di luar itu kayak jazz aku sempat dalamin, apa namanya ya genre-genre yang tidak pernah selama ini ke kulik gitu loh bang, minimal nggak perlu hebat penting bisa, itu udah oke lah. Bukan sekolah vokal yang formal, bukan? Lebih ke private ya? Private jatuhnya. Oke. Terus dengan udah 2 single, presenter MC-nya juga, yang belum apa? Yang belum iklan kayaknya belum. Iya ya. Iklan cetak udah dong. Cetak. Katanya pernah produk fashion. Ya, produk pernah. TVC yang belum. TVC belum. Oke. Ini semua produser iklan TV harus nih ya, catat nih. Yogi siap menunggu. Untuk show-show di Padang, event besar apa aja? Aku tuh justru Padang itu tidak terlalu banyak sebenarnya. Justru aku tuh banyak tuh selama aku berkarir itu selalu Maluku, selalu Makassar, selalu Papua, daerah timur itu yang paling persentasenya lebih banyak. Kalau aku, ya mungkin karena
banyak faktor ya Bang ya, karena memang mungkin dari link dari kantor, dari link dari manajemen, link dari manajer dan lain-lain itu kan juga mempengaruhi ya kan. Justru kalau yang di Bukit Tinggi ataupun dari Padang sendiri tidak sesering daerah-daerah sana. Oke. Aha. Terus dengan vokal dan fashionnya tadi yang dibilang klasik, iya, dibilang berkelas pasti. Punya idola siapa untuk penyanyi Padang dan nasional? Kalau Padang itu aku suka Tia Ramon. Oh, sama kita. Iya, karena banyak banget ilmu yang bisa diambil dari beliau. Secara technically produce suara, banyak basic-basic yang bisa diterapin. Dan itu tuh relevan sampai sekarang. Karena itu basic yang harus benar-benar matang Ya. pakemnya gitu loh Bang. Dan kemudian kalau untuk di nasional sendiri, aku tuh senang Teza Sumendra, senang Maruli Tampu Bolon. Kemudian aku tuh tipikal pendengar Stevie Wonder, Backstreet Boys, Boyz II Men. Tuh kan, mana ada aku denger dangdutnya Bang. Karena memang kayak gitu Bang. Nah buktikan maksudnya kita passion nggak bisa bohong kan. Sekarang tuh kan memang aku bikin single pop sekarang, ya walaupun ada chord Melayunya ya, ada beberapa orang yang suka bilang, ala Yogi punya dangdut sok-sokan bikin lagu pop. Mereka nggak tahu storyku tuh kayak gimana gitu loh. Sebelum melihat Yogi di KDI, sempat nonton di YouTube tuh kadang-kadang mau cover lagu berdua sama siapa tuh cowok? Andre. Iya benar. Itu ya. Andre saudara teman apa? Itu salah satu orang yang maksa aku buat ikut KDI dulu. Karena dia KDI 1 zamannya Nasar. Oke. Aha. Kan sering berduet tuh mau cover lagu tuh, kuliah tuh dulu. Iya benar. Tapi tiba-tiba muncul di KDI, sementara lagu yang di cover lagu-lagu pop dan keren-keren semua lah. Lagunya Chris Patti lah, lagu-lagunya Syanul. Ya. Itu keren banget. Teman sama Mas Andre tuh jauh sebelum KDI justru. Ya. Jadi salah satu orang yang bukan maksa apa ya, maksudnya getol lah, ayo ke KDI, kayaknya lu punya jalan di sini nih, gitu-gitu, salah satunya dia gitu. Dan ternyata Usut punya Usut setelah dan aku baru tahu dia KDI itu justru setelah kita lama temenan. Jadi dia nggak ada sedikit pembahasan ke KDI, tiba-tiba ada muncul folder di komputernya dia zaman KDI. Hah, lu KDI Mas gitu. Kubuka, oh ya muncul semua per KDI dia. Oh pantesan lu suruh gue ikut KDI karena lu juga KDI gitu. Oke. Nah terus satu lagi, zaman-zamannya di Padang kan banyak tuh, mereka udah punya album, udah punya single dan hits dan lain, tapi masih aktif di organ tunggal, wedding, berale-berale. Nah, Yogi zaman itu pernah nggak sih ngalamin itu jadi penyanyi beralean? Nggak pernah. Mungkin penyanyi kayak gitu gila tuh lebih tepatnya sebelum rekaman ya. Jadi itu mamaku tuh kayak semacam punya beberapa kenalan musisi sana. Tujuannya apa? Tujuan untuk ngelatih mental. Semakin sering di panggung, semakin sering ngadepin orang banyak, mentalnya semakin kelatih, semakin nggak kagok sama orang banyak. Itu tuh tujuannya. Ada teman mamaku yang keyboardis atau apapun itu lagi ada acara, ya udah sini main sini, Gi nyanyi kayak gitu. Itu sebelum rekaman. Kayak gitu. Jadi ya tujuannya ya itu Bang, buat ngelatih kita jam terbang sebenarnya. Waktu anak-anak dulu labelnya Elta bukan? Tanama Record. Oh Tanama. Oh Awang ya? Ya. Operatornya Awang ya? Ya Om Awang. Oke. Oke Yogi, makasih waktunya. Ya, thank you Bang Hendri. Sehat terus, sukses singlenya dan semua muanya. Amin. Sukses juga buat Bang Hendri, semakin melejit subscriber. Dalam waktu dekat ada proyek apa? Kalau sekarang memang masih fokus untuk promo single dulu yang sampai Henti Nadiku, karena memang kita fokuskan dulu ke sini. Terus kalau untuk berikutnya pasti single itu masih akan tetap kita bikin secara konsisten, karena
karya itu kan identitas kalau kita penyanyi ya Bang ya. Jadi ya biasanya sih kalau menurut pemetaan kerjanya kita tuh sekali 6 bulan tuh bakal keluar single baru gitu. Gitu paling. Maaf, boleh tahu sama Sony kontrak berapa single? 1 album. 1 album, banyak Ya. dong, masih banyak utang dong dengan Sony ya. Baru 2 selesai. Ya nggak apa-apa, Iya. semakin banyak semakin bagus, semakin gede juga kemungkinan untuk lagunya diterima itu kan ya nggak apa-apa kan kita juga ujung-ujung juga bakal bikin single juga kan. Benar-benar. Jadi nyicilnya dengan single nanti jadi album gitu. Di album. Asik. Keren. Sukses semuanya, sehat terus dan kawan-kawan kita ketemu. Siap Bang Hendri, kabar-kabar. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah cinta yang tulus kepadaku? Adakah cinta yang tak pernah berakhir? Adakah cinta yang tulus kepadaku? Adakah cinta yang tak pernah berakhir? Selalu untuk selamanya.